Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak ya, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan pertanyaan tadi. Yang pertama, dalam sebuah riwayat itu diceritakan pernah ada seseorang yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak pelanggarannya, kira-kira seperti yang digambarkan tadi Pak dalam pertanyaannya itu. Suatu hari dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung perintahkan kepada malaikat berikan apa yang dia minta. Ini orang durhaka ini Pak. Orang durhaka berdoa kepada Allah, Allah perintahkan sama malaikat berikan apa yang dia minta. Malaikat kemudian bertanya, ya Allah, langsung diberi yang dia minta ya Allah. Nah ini orang durhaka, orang banyak dosa. Apa jawaban Allah? Berikan saja yang dia minta, karena saya tidak suka dengar suaranya. Biar dia langsung berhenti berdoa. Jadi kalau ada orang Pak yang sekali berdoa langsung dikasih, itu tidak bisa dipastikan tanda sayangnya Allah. Bisa jadi tanda tidak sayangnya Allah. Kasih cepat, biar dia langsung berhenti berdoa. Sama Pak ya, mohon maaf, kita lagi enak-enak makan ini di warung, datang pengamen, wah suaranya tidak enak di kuping kita, tidak enak di telinga. Apa kita biarkan sampai selesai nyanyiannya? Kadang-kadang tidak, langsung perintahkan sampai kita minta sama istri, mah kasih cepat, mah kasih. Bukan karena kita senang, tapi supaya dia langsung berhenti menyanyi. Udah berhenti menyanyi pergi Pak. Kira-kira seperti itu. Orang durhaka, orang banyak dosa, orang maksiat berdoa kok langsung dikasih. Allah tidak suka dengar suaranya. Kasih tempat malaikat biar dia langsung berhenti berdoa. Saya tidak suka dengar suaranya. Sebaliknya, lanjutan di riwayat itu, ada orang yang taat, ahli ibadah berdoa kepada Allah. Allah perintahkan sama malaikat, jangan dulu dikasih apa yang dia minta. Malaikat bertanya, ya Allah, ini orang taat ini Allah, ahli ibadah. Oh tidak langsung dikasih permintaannya ya Allah. Apa jawaban Allah? Saya suka sekali dengar suaranya. Jangan dulu berikan yang dia minta, biar dia terus menerus berdoa kepada saya. Jadi kalau ada di antara kita ini Bapak Ibu yang sekali berdoa langsung dikasih, waspadalah. Mungkin suara kita ini tidak disukai oleh Allah. Kok langsung saya dikasih nih Allah? Kok suara saya tidak disukai? Tapi kalau ada di antara kita sekian lama berdoa belum dikasih-kasih juga, baik sangka sama Allah. Mudah-mudahan suara saya ini disukai oleh Allah. Makanya saya belum dikasih. Karena itu saya tidak akan berhenti berdoa. Saya akan tambah lagi, lebih sungguh-sungguh saya berdoa. Itu Pak yang pertama Pak ya. Yang kedua ingin saya sampaikan, cara Allah mengabulkan doa itu bermacam-macam. Cara Allah mengabulkan doa bermacam-macam. Ada yang dikasih sesuai permintaan, ada yang dikasih tidak sesuai permintaan. Karena Allah yang paling tahu apa yang kita butuh. Kita ini saja Pak sebagai orang tua, walillahil masalul a'la, tentu Allah sangat jauh untuk diperumpamakan. Kita saja ini sebagai orang tua, tidak semua permintaan anak dipenuhi. Dilihat dulu, apakah permintaan ini akan mendatangkan kebaikan. Kalau tidak mendatangkan kebaikan, kita tidak penuhi. Kita berikan yang lain. Anak selalu minta diberikan mohon gula-gula. Rusak nanti giginya anak saya ini. Kita tidak belikan, kita kasih yang lain. Dipenuhi juga Pak, tapi dalam bentuk yang lain. Apalagi Allah lebih sayang kepada kita hamba-hambanya. Ada yang kita minta kalau dipenuhi justru akan merusak diri kita. Maka Allah berikan dalam bentuk yang lain. Ya. Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada sesuatu kalian benci, kalian tidak suka, itu yang terbaik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada sesuatu yang kalian suka tapi itu yang buruk bagimu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang paling tahu, kalian tidak tahu apa-apa. Ya. Memang yang paling mudah kita tahu kalau yang diminta sama yang Allah kasih. Mudah kita tahu, oh, alhamdulillah Allah kabulkan doa saya. Itu pun bentuknya bermacam-macam lagi Pak. Ada yang langsung tunai, doanya hari ini dikabulkan hari ini. Tapi ada yang berdoa hari ini besok dikasih,
Ada yang 10 tahun kemudian baru dikasih, 100 tahun kemudian dikasih, meninggal baru dikasih. Bisa juga begitu. Nabi Ibrahim, apa doanya Nabi Ibrahim? Salah satunya, Rabbana wa bu'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika, dan seterusnya. Tuhan, utuslah di antara penduduk Makkah itu seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar ada di antara penduduk Makkah yang jadi rasul. Doanya dikabulkan Allah tidak? Dikabulkan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah itu langsung? Oh tidak. Ratusan tahun setelah meninggalnya Nabi Ibrahim, baru kemudian Allah mengutus seorang rasul sebagaimana doa yang terdapat dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Mungkin ada Pak ya, orang tua yang berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak saya yang jadi hafal Al-Quran, penghafal Al-Quran, bagus bacaan Qurannya, jadi imam salat. Ternyata tidak ada anaknya yang begitu. Jangan langsung kita mengatakan, doa saya tidak diterima Allah. Cucu-cucu kita nanti Pak, insya Allah ada yang seperti itu. Itu ternyata berkat doa kakeknya yang sudah lama meninggal. Dikabulkan juga, tapi dikabulkan pada keturunan kita. Bisa juga kita meminta kepada Allah tidak dikasih apa-apa, tapi dalam tanda kutip sebagai kompensasinya ada bala yang mestinya menimpa tidak jadi. Doa dan bala itu bertarung di antara langit dan bumi. Kalau doa kita kuat, tertolak bala itu. Tapi kalau doa kita lemah, bala itu akan menimpa kita. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini nama saya sudah keluar, saya bisa pergi haji ya Allah. Udah lebih 10 tahun saya menunggu. Ternyata tahun ini kita tidak dapat porsi lagi. Jangan mengatakan doa saya tidak diterima lagi sama Allah. Sudah diterima. Caranya bagaimana? Dalam ketetapan Allah, tahun itu mestinya kita sakit. Mestinya kita sakit dalam tahun itu. Tapi karena sudah berdoa minta haji, kira-kira kalau bahasa manusia tidak usah dulu pergi haji nah. Tapi sebagai gantinya, ini penyakit yang tadinya akan saya turunkan tidak jadi saya turunkan. La yuraddul qada illa du'a. Tidak ada yang sanggup menolak qada kecuali diantaranya doa yang sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya sampaikan Pak, dalam hidup itu ada namanya istidraj. Istidraj. Orang durhaka dibiarkan dalam kedurhakaannya, diberi kesenangan. Supaya apa? Semakin tenggelam dalam kedurhakaannya, begitu dia dihukum, hukumannya berat. Dan Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai kalian tertipu, terpesona oleh kemegahan-kemegahan yang diperlihatkan oleh orang-orang yang durhaka di dunia ini. Jangan tertipu dengan itu. Seperti pertanyaan Bapak tadi, ini orangnya maksiat tapi karirnya lancar, keluarganya kok kelihatan sehat-sehat saja. Mataun kalil, itu kesenangan yang sedikit. Mataun kalil, wa ma'wahun jahannam, tempat kembalinya nanti neraka jahannam. Wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dibiarkan dulu Pak, dibiarkan dalam kesenangan itu. Kadang-kadang mungkin mohon maaf kita gregetan, ya ada orang zalim sekali, zalim kepada umat Islam misalnya, zalim kepada ulama. Tapi kok sepertinya enak-enak saja hidupnya, senang saja hidupnya. Tunggu akan ada saatnya di mana Allah memberikan hukuman kepadanya. Dan ketika hukuman itu tiba, tidak ada lagi Pak yang sanggup untuk menghalanginya. Bisa dihukum di dunia, tapi yang sudah pasti dia akan dihukum di hari kemudian kelak. Siapa yang menyangka bahwa seperti Fir'aun, raja di masanya, ya, lalu kemudian ditenggelamkan oleh Allah SWT dengan cara yang begitu mudah. Raja Namrud dimatikan oleh Allah SWT dengan cara yang begitu mudah. Jadi janganlah kita merasa terpesona melihat orang yang maksiat, bergeliman dosa, tapi sepertinya kehidupan dunianya baik-baik saja. Itu namanya istidraj. Sebaliknya kok orang yang taat, kenapa kehidupan dunia tidak lanjut? Ya, saya sudah pernah sampaikan,
Yang terpenting dalam hidup itu ridha. Ridha dengan semua ketetapan Allah. Puncak pemberian Allah itu dalam keridaan. Puncak pemberian Allah dalam keridaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah akan terus menerus memberi kepadamu fatarda, sampai engkau ridha. Karena tadi yang ditanya jabatan, jadi ketua RT belum ridha, diangkat kepala desa belum ridha, jadi lurah, diangkat lagi jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, sampai di puncak karirnya jabatan dunia dalam satu negara. Apakah itu artinya sudah puncak pemberian Allah? Belum, kalau dia tidak ridha. Biar cuma jadi ketua RT Pak, kalau kita ridha itu sudah puncak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak akan dinaikkan jabatannya, tapi dia sudah sampai pada puncak sikap batinnya yang ridha dengan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau dikasih jabatan rendah, jabatan tinggi, yang penting kita ridha. Guru kami yang mulai itu mengatakan begini, kemuliaan seseorang itu tidak ditentukan pada jabatannya, bukan jabatan akan menentukan kemuliaan kita. Kemuliaan itu pada pribadi kita. Punya jabatan, tidak punya jabatan, kita ridha dengan ketetapan Allah, mulia kita. Ya. Tapi kalau jabatan bisa datang, bisa hilang. Kalau ada seseorang dimuliakan karena jabatan, begitu jabatan itu hilang dari dirinya, hilanglah kemuliaan itu. Tapi kalau orang mulia karena pribadinya, dia ada jabatan, tidak ada jabatan, tetap dia akan mulia dalam pandangan manusia, lebih-lebih dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu Pak ya, mudah-mudahan dapat. Allahu a'lam. Terakhir barangkali Pak ya. Iya ya, mudah-mudahan.